pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Bapak Ibu Saudara, Yesus, kau sungguh baik. Katakan, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, haleluya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu Saudara, katakan, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima, haleluya, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu sendiri saja katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu Saudara, ku mau sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, haleluya, ku selalu sembahmu, kau yang layak, haleluya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Bapak Saudara, katakan sesuatu pujian penyembahanmu kepada Tuhan di tengah-tengah hidup setiap kita pada malam hari ini. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Katakan dengan antusias, haleluya. Kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, nama-Mu indah. Tuhan, ku cinta Kau selalu. Ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Engkau melihat umat-Mu yang mengangkat tangan. Engkau melihat umat-Mu yang berseru pada malam hari ini Tuhan. Bersekutu, kami bersatu hati di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan pujian persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah Kau mulia? Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan lagi Bapak Ibu Saudara, katakan dengan segenap hatimu. Bapa Kau mendengar, haleluya, seruan hatiku. Haleluya. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Katakan lewat lembah gelap, lewat lembah gelap Kau temani aku. Yes, terima kasih Allah Roh Kudus. Roh-Mu bekerja selalu, amin, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah Kau mulia? Amin. Kau hadir di sini,
angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan jemaat saja, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Tuhan. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, tinggikan namanya, hanya Dia yang layak. Mari sembah Dia dengan pengertian, sembah Dia dengan pengertian. Mari datang dengan penuh keberanian ke tahtanya, hampiri tahtanya, hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian, dengan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu, Bapak Saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ya la 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 ya syata la 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 la. Sia la 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 syate. Yes. Yes. Mengalir kuasa-Mu Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Mengalir Tuhan dari tempat yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Pulihkan hati kami yang terluka, Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, benar Tuhan, kami akan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin.
Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yes Lord, inilah yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Sungguh kami memiliki Allah yang mengasihi kami apa adanya. Kalau pengorbananmu 2000 tahun yang lalu Tuhan itu boleh terjadi, kami sungguh percaya itu bukan sebuah permainan, sebuah kesengajaan, tapi Engkau melihat dan mengasihi setiap kami. Sungguh kerinduan Engkau untuk kami bersekutu dengan umat-umat-Mu sungguh besar. Karena dari itu Tuhan, Engkau mau berkorban untuk hidup setiap kami, supaya tujuan-Mu untuk bersekutu dengan umat-umat-Mu Tuhan, itu boleh terjadi. Bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau yang telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami gak mau menyanyiakan itu. Ini kami Tuhan, jadikan kami Tuhan tukang-tukang-Mu, builder-builder-Mu Tuhan, untuk membangun kerinduan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, alat-Mu Bapa. Gunakan kami Tuhan, use me Lord, use me us Lord. Haleluya. Dan hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu, mari Tuhan, biarlah dengan kerelaan setiap kami Tuhan, hati kami, untuk kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu, sebab itu adalah kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Mari Bapa, ajar kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang taat. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan itu tidak sia-sia Tuhan ditaburkan, dan itu akan bertumbuh di setiap hati jemaat yang hadir di doa malam ini, dan bahkan berbuah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sehingga dunia ini tahu dan melihat setiap kami bahwa ada Yesus dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin dengan semangat. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa. Terima kasih Herman untuk telah memimpin kita semua dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya mengencourage kita semua untuk join sebelum jam 8, karena mulai sekarang kita jam 8 tidak lebih dari 1 menit kita sudah mulai doanya. Jadi supaya Bapak Ibu tidak kehilangan waktu dalam memuji dan menyembah. Baik. Hari ini masih dalam topik yang sama, mengapa kita mendoakan firman Tuhan. Boleh tolong diklik slide share. Ini di hari Senin, mengapa saya mendoakan firman Tuhan, saya berdoa dengan firman Tuhan, karena Tuhan tidak akan mengingkari perkataannya sendiri. Jadi ada kuasa di dalam doa dengan menggunakan firman Tuhan. Boleh klik sekali lagi
dan ini adalah hari berikutnya, kemarin hari Selasa. Mengapa kita berdoa atau mendoakan firman Tuhan? Karena mendoakan firman Tuhan akan memberikan keberanian untuk percaya. Kenapa kita berani untuk percaya? Sebab apa yang kita doakan bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi itu adalah kehendak Allah. Karena kita yakin bahwa kita sedang mendoakan kehendak Allah, maka kita memiliki keberanian untuk percaya. Dan hari ini kita akan melanjutkan, boleh tolong diklik lagi. Oh, ini kemarin juga sempat kita bahas doa jiwa versus doa firman. Tidak salah dan tidak berdoa, Bapak Ibu, doa yang berasal dari jiwa. Kita dibebaskan untuk berkomunikasi dengan Tuhan apapun yang keluar dari hati kita. Tetapi kita juga hari ini sedang belajar dalam konteks kenapa kita berdoa dengan firman. Ternyata doa dengan firman itu memiliki banyak sekali manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan doa jiwa, karena kemarin kita belajar bahwa jiwa itu biasanya hanya bergerak oleh karena belas kasihan. Kalau kasihan, kalau nggak kasihan ya kita nggak pengen doain. Kemudian jiwa itu biasanya subjektif, tidak objektif. Jadi karena subjektif akhirnya ya doa kita juga doa yang tidak selalu yang kita anggap kita pikir itu adalah beban, ternyata sebenarnya itu karena subjektif. Dan di poin ini kita mengerti bahwa doa itu seharusnya tidak hanya didorong pada saat kita memiliki beban. Karena beban itu bisa dipakai Tuhan, tetapi beban itu juga bisa bersifat subjektif. Artinya mau ada beban atau tidak ada beban, kita harus menyadari bahwa fungsi kita adalah rumah doa, dan oleh karena itu kita berdoa. Dan oleh karena itu kita mendoakan orang lain. Dan ketiga, jiwa tidak memiliki stabilitas, tergantung pada emosi kita pada saat itu. Dan itu sebabnya pada akhirnya doa kita juga tidak memiliki iman yang kokoh, karena kita nggak yakin apa yang kita doakan apakah benar-benar kehendak Tuhan atau tidak. Dan kemarin kita sudah membahas ini dengan cukup panjang lebar. Dan hari ini Bapak Ibu saya ingin melanjutkan, boleh diklik, sebenarnya ini adalah bagian dari doa jiwa versus doa firman. Yang kelima adalah jiwa kita ternyata tidak selalu selaras dengan firman Tuhan, terlebih pikiran kita. Karena pikiran manusia sangatlah terbatas. Ayatnya di dalam Efesus 3 ayat 20-21 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya ingin menggarisbawahi yang bagian ayat 20-nya. Bagi dialah yang dapat melakukan, dia Allah kita dapat melakukan. Apa yang dapat Allah lakukan? Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari apa? Daripada yang bisa kita doakan atau kita pikirkan. Jadi sebetulnya apa yang Allah bisa lakukan itu tidak ada batasnya, tidak terbatas, jauh lebih banyak. Dan seringkali kalau kita minta hal-hal yang berasal dari diri kita sendiri, permintaan kita begitu terbatas. Kadang-kadang kita mengira ada hal-hal tertentu yang Allah tidak ingin lakukan untuk kita. Padahal Allah mampu melakukan jauh melampaui apa yang bisa kita minta. Allah akan melakukan bagi kita bukan saja lebih daripada apa yang mampu kita doakan, tapi juga lebih daripada apa yang mampu kita pikirkan. Sebentar Bapak Ibu, ini sepertinya ada suara. Kita co-host boleh minta tolong bantuannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi begini Bapak Ibu, jiwa kita hanya mampu berdoa sebatas yang mampu kita pikirkan. Padahal Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak
dari apa yang mampu kita pikirkan. Nah, mungkin untuk lebih jelas saya ingin menggunakan sebuah ilustrasi ya Bapak Ibu. Saya menggunakan angka di sini ada 100 triliun, ada 1 miliar. Tapi angka ini hanya merupakan sebuah ukuran yang saya gunakan untuk ilustrasi. Jadi ini tidak dimaksudkan saya sedang berkata tentang jumlah uang. Ini hanya sebuah ukuran saja. Jadi jangan disalah mengerti bahwa hari ini saya sedang mengajar Bapak Ibu kemakmuran agar meminta kepada Tuhan 100 triliun misalnya gitu. Enggak. Ini saya menggunakan dua ukuran, yang satu 100 triliun, yang satu 1 miliar. Jadi anggap saja bahwa Tuhan itu bisa melakukan 100 triliun untuk kita. Bentuknya bisa apa aja. Tapi Tuhan bisa melakukan 100 triliun untuk kita. Tetapi kita hanya bisa mampu berpikir 1 miliar. Itu pun bagi kita rasanya sudah mustahil. Akibatnya pada waktu kita berdoa dari jiwa kita, yang kita minta, yang paling berani kita minta, kita cuma minta 1 M. Sekali lagi ini bukan bicara tentang uang ya Bapak Ibu, anggap ini sebuah ukuran, ilustrasi ukuran. Yang kita minta sesuai dengan apa yang mampu kita pikirkan. Yang mampu kita pikirkan 1 miliar. Maka yang kita minta 1 miliar. Padahal Tuhan bisa memberikan 100 triliun. Dan dalam keberanian minta 1 miliar itu pun belum tentu kita punya keberanian percaya untuk 1 miliar. Kita udah minta nih 1 miliar. Karena apa? Karena 1 M itu aja yang mampu kita pikirkan. Tetapi dalam permintaan kita 1 M itu pun belum tentu kita berani percaya. Kenapa? Karena bagi kita 1 M itu aja rasanya udah mustahil bisa terjadi. Kasarnya Bapak Ibu, untuk kita mengucapkan 1 triliun aja, mulut kita ini sudah sulit digerakkan. Karena logika kita tidak nyampe sampai 1 triliun. Logika kita hanya nyampe di 1 M saja. Padahal Tuhan bisa melakukan 100 triliun. Artinya Bapak Ibu, kesimpulannya begini. Doa yang berasal dari jiwa itu bisa menyebabkan doa kita tuh menjadi doa yang sangat terbatas. Doa yang berasal dari jiwa bisa menyebabkan kita tidak akan berani meminta perkara besar, melebihi dari apa yang mampu kita pikirkan. Karena doa yang berasal dari jiwa itu seringkali didasari oleh pikiran-pikiran kita. Dan pikiran manusia itu terbatas. Jauh dengan pikiran Tuhan. Jauhnya bagaikan apa? Bagaikan langit dan bumi. Jauh sekali dengan pikiran Tuhan. Sedangkan ketika kita berdoa dari pikiran kita, padahal Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kita doakan. Maka doa kita cenderung doa yang terbatas. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya Rasul Paulus selalu berdoa, yang didoakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang dia minta adalah supaya jemaat di Efesus menerima roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Untuk mengenal dia dengan benar, supaya Tuhan menjadikan mata hati mereka terang. Dan ini intinya, agar apa? Agar jemaat bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa besar kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. 3 hal ini didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Kenapa? Karena perlu mata hati kita dibuka menjadi terang. Baru kita tuh mengerti akan pengharapan yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Baru kita mengerti akan kekayaan kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Baru kita mengerti betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Artinya hari ini tidak semua bisa kita mengerti. Apa yang sudah Tuhan lakukan itu terlalu besar untuk bisa dimengerti oleh pikiran kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita berdoa hanya melulu dari jiwa,
kita tidak mau mendoakan firman Tuhan, maka biasanya doa kita adalah doa yang dibatasi oleh logika kita. Doa yang dibatasi hanya sampai sebatas kemampuan kita berpikir. Begitu kemampuan kita atau logika kita berkata itu rasanya nggak mungkin, maka kita nggak akan berani mendoakannya. Karena pikiran kita sudah ngomong itu nggak mungkin, terlalu impossible. Dan kemudian kita sudah tidak akan berani mendoakan. Mulut kita sudah tidak bisa digerakkan untuk bekerja sama untuk mendoakan. Nah, ketika kita mendoakan firman Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya, maka doa kita bisa melampaui dari apa yang kita pikirkan. Ya, ini memang nggak masuk ke logika saya, tapi ini kehendak Tuhan. Maka saya mendoakan. Jadi kita mendoakan karena kita tahu ini bukan berasal dari diri kita. Kita akan memiliki keberanian mendoakan melebihi apa yang mampu kita pikirkan. Melebihi logika kita untuk bisa mempercayai doa itu sendiri. Boleh tolong diklik slide-nya. Jadi doa firman adalah doa yang menggunakan pikirannya Allah, bukan pikirannya kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya loncat ke ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita orang percaya yang memiliki pikiran Kristus. Dari mana kita memiliki pikiran Kristus? Dari firman Tuhan. Banyak hal bagi orang dunia adalah sebuah kebodohan. Karena mereka tidak bisa menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Tapi bagi orang percaya, kita bisa menerima. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan pikiran kita sendiri, tetapi kita menggunakan pikiran Kristus. Nah, ada dua kesaksian, Bapak Ibu, yang mungkin ini juga akan menambah jelas. Ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya pernah ke gerejanya di Surabaya, besarnya seperti stadion Bapak Ibu, dan rupanya masa lalunya itu penuh dengan perjuangan. Saya akan bacakan di tahun 76 adalah waktu saya dalam keadaan hampir putus asa. Waktu itu pelayanannya sedang berjuang, belum dalam kondisi yang baik. Ditambah lagi dia putus asa karena anak bungsu saya yang bernama Andre sudah 5 tahun tapi tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena pada waktu proses kelahirannya dia mengalami sungsang, kemudian oleh bidannya dimasukkan kembali untuk mencari posisi normal, dan karena proses itu maka terlalu lama proses kelahirannya sehingga dia kekurangan oksigen dan lahir dalam keadaan brain damage, kerusakan otak. Sehingga bayi mengalami cacat, tapi cacatnya di otak. Pada waktu usia 5 tahun dikatakan belum bisa jalan dan belum bisa bicara. Betapa hancurnya ya Bapak Ibu kalau kita membayangkan kita sebagai orang tua dan kita memiliki seorang anak yang mengalami keadaan demikian. Keadaan Andre tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun dan telah menjadi pikiran saya. Maka saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan anak ini? Dan Tuhan berkata, ciptakan dia. Kemudian hamba Tuhan ini kaget. Maksud Tuhan, Tuhan menyuruh saya membuat anak ini menjadi normal. Mana mungkin Tuhan? Dia katakan, tukang sulap saja nggak akan sanggup melakukannya. Apalagi saya. Dan Tuhan berkata, jangan pakai pikiranmu, pakai pikiranku. Kemudian dia mendapatkan iman dan diteguhkan oleh sebuah firman yang berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dengan firman ini, maka dia mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setiap hari dia berkata, dalam nama Yesus, Andre berjalanlah. Dalam nama Yesus, Andre berbicaralah. Dengan pikirannya, itu tidak mungkin. Tapi dia belajar, waktu mengucapkan, dia menggunakan pikiran Kristus. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kalau kita berdoa dengan pikiran kita sendiri, kita nggak akan berani. Sombong amat sih, betul nggak Bapak Ibu? Kayaknya kok belagu banget sih ngomong dalam nama Yesus, berbicara, jalan. Kan dengan kata-kata mencipta aja kita udah kayak wow, kayak mau sok jadi Allah ya mencipta. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bukan. Sebetulnya dia sedang taat ketika Tuhan berkata pakai pikiranku. Dan kemudian setiap hari dia katakan itu. Dalam waktu 6 bulan kemudian, dengan pertumbuhan yang luar biasa, maka anak bungsu saya dapat berjalan dan berbicara dengan sempurna. Juga Tuhan beri kekuatan pada dia untuk mengangkat kepalanya yang sebelumnya selalu tertunduk, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya 5 tahun, kepalanya terangkat aja tidak bisa. Artinya secara logika itu sudah tidak mungkin. Tapi dia doakan dalam nama Yesus, Andre berbicara. Dalam nama Yesus, Andre berjalan. Dan akhirnya dia sudah sekolah dengan tubuh yang sehat, bahkan sudah bisa mengendarai motor atau mobil. Tahun 98, Tuhan memberikan pasangan hidup dan dia mendapatkan beasiswa dari sebuah lembaga pendidikan di Australia dan mengikuti sekolah di Australia. Bayangkan Bapak Ibu, dari seorang yang mengalami kerusakan otak, cacat, 5 tahun tidak bisa mengangkat kepalanya, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tapi karena memakai pikiran Tuhan, karena seorang tua yang berani menggunakan pikiran Tuhan. Makanya kemarin apa Bapak Ibu? Berdoa dengan firman Tuhan itu memberikan kita keberanian. Karena kita tahu itu bukan kehendak kita, itu adalah kehendak Tuhan. Berani. Dan pada akhirnya anaknya bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Australia. Luar biasa bukan? Hal-hal yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Yang kedua Bapak Ibu, saya akan berikan, yang kedua ya Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah kesaksian lagi. Jadi ada seorang dokter namanya Dr. Yomans. Dia ini sebenarnya seorang yang belajar ilmu kedokteran dan ilmu bedah di rumah sakit besar. Dan kemudian dia mengambil sedikit obat bius untuk menenangkan sarafnya dan membantu tidur saat dia bekerja lembur dan terlalu letih. Tapi ternyata pada akhirnya dia bergantung penuh pada obat-obatan khususnya morfin dan jadi pecandu. Setiap kali ia memakai morfin 50 kali dosis normal yang ditentukan bagi pria dewasa ditambah obat-obat lain. Ditambah lagi dia dokter, punya akses untuk menggunakan morfin. Akhirnya Dr. Yomans ini mengikuti perawatan yang terkenal. Pada zamannya dia mati-matian untuk berhenti memakai obat-obatan, dia semakin menjadi buruk. Singkat cerita Bapak Ibu, pada waktu di titik dia sudah diambang maut yang sudah lama dia abaikan, dan dia disembuhkan dari kecanduannya yang nyaris merenggut nyawanya. Setelah menerima kesembuhan, Dr. Yomans mulai melayani Tuhan. Dan kemudian dia mewarisi sebuah properti dari orang tuanya dan dia memutuskan untuk properti ini digunakan sebagai rumah sakit, tapi namanya rumah iman. Luar biasa Bapak Ibu, dia akan menampung orang-orang yang sudah tidak bisa ditolong secara medis untuk mencari kesembuhan bagi tubuh mereka. Jadi orang yang udah di rumah sakit udah hopeless, nggak punya harapan lagi, udah nggak bisa disembuhin, ditampung di rumah iman ini oleh Dr. Yomans. Luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Dr. Yomans? Dia hanya menyampaikan firman Tuhan tentang karya penebusan salib Tuhan. Setelah itu, ini ada sebuah kesaksian dari salah satu pasiennya. Seorang wanita yang didiagnosa TBC dan sudah tidak ada harapan lagi dari rumah sakit dan secara medis sudah tidak dapat tertolong, kemudian masuk ke rumah iman ini.
Dan Dr. Yomans memberikan kebenaran firman Tuhan. Ternyata TBC itu disebutkan di Ulangan 28 bahwa itu adalah salah satu bagian dari kutuk yang diberikan kepada orang Israel yang pada saat itu tidak mentaati Tuhan. Salah satunya adalah penyakit, itu disebut ada di sana penyakit TBC ini. Dan dia memberitahu bahwa di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi itu penyakit memang diberikan kepada orang yang tidak mentaati firman Tuhan. Tapi di dalam Kristus, Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat. Jadi sehingga seharusnya orang percaya sudah tidak perlu lagi menderita penyakit itu. Cici, ke-mute, Ci. Oke, sorry sebentar. Nah, baik, lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian keesokan harinya Dr. Yomans bertanya kepada wanita itu, dia meminta wanita ini mendoakan yang ayat Galatia 3:13 itu. Kristus telah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Oleh sebab itu saya tidak menderita penyakit TBC lagi. Ditanya, sudah belum? Dia bilang, aduh dokter, saya udah doain ini lebih dari 10.000 kali tapi nggak ngerti apa sih maksudnya, katanya. Dan kemudian Dr. Yomans mulai memberitakan firman Tuhan lagi dan memintanya kemudian untuk mendoakan ayat firman Tuhan ini lagi. Dan keesokan harinya, pada hari ketiga, wanita ini masih tidak mengerti. Kok ini Dr. Yomans nggak doain apa-apa ya? Walaupun dia sudah ada di rumah imannya selama 3 malam. Kok dia nggak didoain? Kok saya nggak didoain nih? Dokternya kok nggak doain saya? Cuma ngasih tahu firman doang gitu. Dan sore hari ketiga, Dr. Yomans dan saudara perempuannya yang sedang membantu mempersiapkan makan malam ketika mereka mendengar kegemparan di atas. Ada kegemparan, jadi tinggalnya di atas dan mereka lagi mempersiapkan makan malam. Di atas gempar. Rupanya pasien yang TBC ini turun tangga sambil berteriak dengan kuat tenaga. Saya mengerti sekarang, Kristus telah menebus saya dan saya tidak mengidap TBC lagi. Penyakit itu sudah pergi sekarang. Singkat cerita Bapak Ibu, si wanita yang menderita penyakit TBC ini disembuhkan. Nah artinya Bapak Ibu, ketika kita, pikiran manusia itu menghalangi. Kalau kita sudah berada di dalam vonis TBC dan tidak tertolong, maka pikiran apa yang mampu kita pikirkan untuk penyakit kita? Tetapi dia mencoba menggunakan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan mengatakan bahwa setiap penyakit itu sudah ditebus. Kristus menjadi kutuk hukum Taurat supaya kita dibebaskan. Nah, wanita ini mencoba menggunakan pikiran Kristus dan ketika dia menggunakan pikiran Kristus maka sesuatu terjadi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa dengan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang masuk ke dalam sebuah kawasan rohani yang disebut dengan kawasan adikodrati atau sesuatu yang di alam dari kawasan natural. Itu yang kita sering bilang kita mau mujizat, kita mau ya mujizat. Mujizat itu berarti kita harus memasuki kawasan yang di luar dari yang natural. Yang netralnya udah nggak mungkin, tetapi tiba-tiba menjadi mungkin. Nah, kita hanya bisa memasuki itu dengan pikiran Kristus. Tetapi pada waktu kita mencoba memasuki ke sana, percayalah akan terjadi otak kita dan panca indera kita menentang. Kenapa? Karena otak dan panca indera kita dan pikiran kita akan selalu menahan kita di kawasan yang natural, di kawasan yang biasa. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Dr. Yomans, apa yang dilakukan oleh tadi yang pertama hamba Tuhan, nama beliau adalah Dr. Alex Abraham. Boleh tolong diklik sekali lagi. Sebenarnya beliau sedang menggabungkan kuasa, apakah Bapak Ibu ingat doa kuasa? Ya,
doa kuasa? Doa kuasa berarti kita mempercayai bahwa di dalam Kristus kita telah duduk di atas segala masalah dan kita duduk bersama dengan Kristus di surga. Dengan pengertian ini, maka kita melepaskan firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan tadi ketika berkata Andre berbicaralah, Andre berjalanlah. Dia sedang menggunakan yang namanya doa kuasa dan menggabungkannya dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya doa bisa tidak salah doa meminta, tetapi dengan pengertian ini kita bisa bertumbuh ke area yang namanya doa kuasa, di mana kita melepaskan firman Tuhan, bukan meminta lagi kepada Bapa, kita mengerti posisinya kita dan kita berkata kepada masalah. Kenapa? Karena otoritasnya sudah diberikan kepada orang percaya. Otoritasnya sudah diberikan kepada kita. Kemudian kita yang disuruh untuk berbicara kepada masalah itu. Jadi bukan berbicara, Bapak tolong selesaikan masalahku, tetapi bukan berbicara, Bapak tolong bikin anak saya berjalan, Bapak tolong bikin, bukan lagi, tetapi kita berbicara kepada masalah itu. Andre, dalam nama Yesus berjalanlah. Andre, dalam nama Yesus berbicaralah. Ini bukan masalah sok-sokan atau sombong Bapak Ibu, tapi ini adalah dia memiliki posisi sebagai orang percaya yang duduk bersama Kristus di surga. Artinya, dia memiliki otoritas untuk berbicara kepada masalah. Itu sebabnya ada statement, jangan berkatakan kepada Bapak betapa besar masalahnya kita. Jadi nggak selalu melulu kita harus minta, Bapak tolong Bapak, Bapak tolong Bapak, Bapak tolong ini Bapak, engkau buat begini Bapak, engkau lakukan ini Bapak. Tidak, karena otoritasnya sudah diberikan kepada kita dan kita mempercayai otoritas itu sebagai orang percaya dan kemudian kita menggunakannya bersama dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan berkata, jadilah Andre berjalan, itu adalah kehendak, jadilah di bumi seperti di surga. Andre dalam nama Yesus berjalan. Andre dalam nama Yesus. Dan juga ketika tadi wanita yang TBC, dia coba mengubah pikirannya dia yang tidak mengerti menjadi pikirannya Tuhan. Segala penyakit telah ditebus oleh Kristus karena Kristus telah menjadi kutuk hukum, telah menanggung setiap kutuk hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ingin Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki masalah atau apa di rumah, mungkin masalah anak kita, belajarlah untuk menggunakan otoritas kita, atau masalah penyakit atau masalah apapun, keuangan, pekerjaan. Jangan lagi minta, Bapak tolong tuh anak saya biar baik, Bapak tolong kasih dia supaya jadi begini-begini. Belajar untuk menggunakan otoritas. Kita bisa katakan firman Tuhan kepada anak kita. Apa yang firman Tuhan katakan dan kita lepaskan firman Tuhan bagi anak kita. Kamu jadi bintang di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dalam nama Yesus, anakku akan menjadi angkatan yang bersinar terang seperti bintang di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Itu salah satu contohnya. Dan sebagainya. Belajar Bapak Ibu untuk menggunakan otoritas, mempercayai karena kita telah diberikan. Dan kemudian yang kedua, menggabungkannya dengan firman Tuhan karena itu memang kehendak Allah. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Aku perintahkan penyakit pergi dari tubuhku. Jadi, Bapak tolong sembuhin saya, Bapak tolong sembuhin saya. Tidak berdosa, tetapi Bapak Ibu ada satu doa kuasa, dan itu doa yang memiliki namanya aja doa kuasa. Itu adalah doa yang powerful, di mana kita menggunakan otoritas kita dan menggabungkannya dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, katakan apa masalah. Nah, kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau anak saya seperti ini? Jawabannya adalah ini. Jangan berkata, aduh anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini. Stop. Mulai sekarang katakan, dalam nama Yesus, anakku, jadilah kehendak Tuhan atas dirimu seperti di surga. Kehendak Tuhan yang mana? Makanya teman-teman, Bapak Ibu, penting banget untuk kita mengerti firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Ini bukan tentang apa ya,
eh, apa kata orang ngomong apa, cari aja di Alkitab dan apa kata Alkitab. Itu saja kemudian karena itu kata firman Tuhan bagi Bapak Ibu, maka milikilah keberanian untuk percaya dan bergeraklah di dalam otoritas. Contohnya ya Bapak Ibu, kita akan membangun atmosfer kekudusan di dalam bulan Februari. Kita bisa berdoa dalam nama Yesus, ada kekudusan bagi setiap anak-anak muda. Ada kekudusan bagi setiap anak-anak kecil. Ada kekudusan. Boleh tidak selalu minta Bapak tolong buat anak-anak ini jadi kudus, karena otoritas itu telah diberikan kepada setiap orang percaya. Nanti kita akan berdoa hari ini, nanti berdoa untuk gereja, boleh gereja kita, gereja tubuh Kristus, bicara tentang kerendahan hati. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan akan ditinggikan. Kita tidak harus meminta Bapak tolong supaya jemaat GPDI kasih persaudaraan, rendah hati. Kita boleh melepaskan firman Tuhan dalam nama Yesus. Setiap jemaat GPDI kasih persaudaraan adalah orang-orang yang rendah hati. Boleh sekali Bapak Ibu, dan itulah yang disebut dengan doa kuasa. Mulai katakan kepada masalahmu, jadilah kehendak Tuhan atasmu di bumi ini seperti di surga. Apa kehendak Tuhan atas masalah kita? Katakan, jadi dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Jadilah kehendak Tuhan atas keuanganku di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan atas apalagi kesehatanku di bumi dalam tubuhku seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan atas apalagi yang sedang menjadi pergumulan kita, pekerjaanku di bumi seperti di surga. Dan katakan itu Bapak Ibu, kita bukan sedang sok-sokan, nggak peduli orang ngomong apa, biarin aja. Dengan pengertian, oh saya sudah diberi otoritas oleh Tuhan dan saya menggunakan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, dan nanti doa ini akan didoakan oleh diwakilkan oleh Desriko, dan kemudian akan ditutup mendoakan bangsa dan negara nanti oleh Korudi ya. Korudi ada? Boleh tes mic? Ada, Ci. Ada ya, puji Tuhan. Desriko ada nggak ya, Des? Desriko ada ya? Ada, Ci, ada. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, minggu depan, besok Kamis adalah hari terakhir. Saya mengajak yuk masuknya jangan terlambat supaya kita nggak kehilangan waktu untuk menyembah Tuhan. Kenapa kita nggak mau buang waktu? Jadi memang agak di on time. Setuju Bapak Ibu yang diberkati boleh katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Herman, saya kembalikan kepada Herman. Haleluya. Mari siapkan diri Bapak Ibu masing-masing. Kita mau berdoa bersama Tuhan seperti yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
saya serahkan kepada Bro Desriko untuk berdoa. Haleluya. Rabasya kata karabashi karabata karabaya takarabashi karabata karabaya Kurabata karabashi karabata karabaya takaralabaya takarabashi karabata karabashi karabata karabaya Kurabata karabashi karabata karabata karabashi karabata karabaya. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami telah diberikan otoritas Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa jemaat GPD Kasih Persaudaraan adalah jemaat yang rendah hati, jemaat yang mau belajar, jemaat yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, yang setiap kali datang beribadah, yang setiap kali pada saat mereka hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, mereka menempatkan hati mereka sebagai seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat yang ada, baik anak-anak, anak muda, orang tua, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami semua punya hati seorang murid yang mau terus belajar Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan hati ini kerendahan hati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Amin dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus Kristus mudah dibentuk. Kami adalah orang-orang yang sangat Tuhan kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, kalau ada di antara kami Tuhan, bahkan yang hari-hari ini Tuhan menyombongkan diri Tuhan, yang hari-hari ini meninggikan diri Tuhan, kami berdoa bahkan tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia hari ini kami perintahkan dirobohkan di dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang Kau katakan Tuhan, bahwa yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan kami akan belajar Tuhan arti menjadi seorang murid Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, semua tembok keangkuhan manusia tidak akan ada yang bertahan di waktu Tuhan bekerja, di waktu hadirat Tuhan dinyatakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hancur di 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 dalam nama Yesus. Rabasya karabata karabaya takarabas sandra bakarabaya karabakarabaya takarabasi karabakarabaya takarabarabaya takaraba kirabata karabas sandra bakarabaya takarabasi karabata karabasi karabata karabata karabasi karabata karabata karabaya takaraba karabaya karaba 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 karabasi karabata karaba karaba karaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mulai melihat Tuhan orang-orang diangkat, orang-orang yang telah memberikan diri mereka dimuridkan, orang-orang yang telah memberikan diri mereka Tuhan diajar, dibentuk. Kami mulai melihat Tuhan mereka ditinggikan, mereka mulai Tuhan angkat, pekerjaan mereka berhasil Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Keluarga mereka diberkati, berkat Tuhan dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka diberkati sampai berkelimpahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Nanti berdoa untuk bangsa dan negara kita. Silahkan Korudi. Haleluya. Haleluya. Bata karabala rabala rabata kana karabala rabala rabashandara dakarabala rabala rabash. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami cinta Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kau Tuhan menaruh belas kasihan atas bangsa kami. Amin. Ya Tuhan. Kami berdoa terutama Tuhan untuk pemimpin kami Ya ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami berdoa dari atas sampai bawah ya Tuhan. Ya Tuhan. Untuk Bapak Ya Presiden Tuhan. Pak Jokowi dan wakilnya ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Meletakkan hati yang takut akan Kau ya Ya Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan. Mencintai Ya Tuhan. yang mencintai rakyat
Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Tuhan yang setiap hari memikirkan Tuhan bangsa Yes. ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Irabashaka Kasikaya Rabashikiri Arabashana. Irabashana Yataka. Tuhan, tolong mereka Tuhan untuk mengambil setiap keputusan apapun Tuhan untuk bangsa kami. Ya, amin. Keputusan itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Yes. Yes. Tangan Tuhan di dalam keputusan apapun Tuhan. Ya Setiap Tuhan. pemerintah, Ya Tuhan. peraturan-peraturan pemerintah, Ya undang-undang Tuhan. dan semua kebijakan Tuhan Kau ya Tuhan Ya yang Tuhan. campur ya Tuhan. Ya Tuhan. Kasih kami berdoa juga untuk menteri-menteri yang ada di Ya kabinet Tuhan. Tuhan. Ya, amin, Ya Tuhan. amin. PR Gubernur Pak Anies ya Tuhan. Wali kota, Ya kepala desa, Tuhan. bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah RT RW ya Tuhan. Kami berdoa Ya Tuhan. hati yang Irabashaka menciptakan Takase. yang takut akan Kau ada pada mereka ya Tuhan. Kami berdoa Amin. juga menolong mereka Tuhan untuk memimpin Ya bangsa, Tuhan. untuk membawa Amin. kami ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Kami juga Yes, berdoa Tuhan. mereka yang memikirkan Tuhan untuk mengatasi pandemi di Indonesia ini ya Tuhan. Setiap hari mereka Ya memikirkan, Tuhan, tolong. Ya Tuhan. Amin. tolong Ya Tuhan Tuhan, tolong dari Tuhan. pandemi ini Irabakashata kaya rasika ya rasa. Tuhan Haleluya. bisa mengambil segala keputusan yang baik Tuhan untuk mengatasi. Amin. Amin. Kami juga berdoa untuk tokoh agama dan masyarakat, Amin. Ya. Amin. Ya satuan Tuhan. tokoh agama ya Tuhan. Ya. Irabashikiri ya ramas. Ikashakata Setiap kase. negara-negara dan pemimpinnya, Yes. kami berdoa supaya ada kesatuan dalam semuanya. Yes. Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, Yes. hati yang mencintai rakyatnya ada pada setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Yes. Tuhan. Kiranya kedamaian, kesejahteraan Amin. ada terus dalam Amin. bangsa kami, Amin. ada persatuan Yes. dalam bangsa kami ya Tuhan. Hindari dari perpecahan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Terima Yes. kasih Tuhan. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk doa penutup, Haleluya. saya kembalikan ke Ci Christine, silakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tutup bungkus setiap umat-umat-Mu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Setiap apapun yang mereka kerjakan, ada pelindungan ilahi, ada pagar ilahi atas setiap umat-umat-Mu Tuhan. Amin. Dan berkat Yes. Tuhan dilepaskan atas setiap orang yang takut akan Dia. Amin. Kami Amin. percaya dan kami menerima segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Yesus. Buat kami menjadi orang yang setia dan selalu berdoa karena kami Amin. diciptakan dan didesain untuk menjadi rumah Yes. doa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Selamat malam.